Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sininna saji salam malabiki atama-tapa napong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata para sahabat, saya itu melihat Rasulullah selalu memuji Allah, baik ketika mendapatkan nikmat, bahkan dia pun tidak luput memuji Allah dalam keadaan sulit. Ketika Rasulullah menghadapi masalah sulit, katanya, alhamdulillah ala kulli halin. Saya tetap memuji Allah dalam situasi apapun, tidak akan mengurangi pujianku kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang pertama yang akan menikmati surga, alladzina yahmadunallah, adalah orang-orang yang senantiasa memuji Allah. Amatiannya natalima puji mupa dina pindra cedekmo pak puji kulori di puang mati pak buboku mati wijahku. Orang paling dekat dalam hidup ini, orang yang banyak berjasa di dalam hidup ini, Allah ingin dipuji terus, dan inilah yang syaitan usahakan agar supaya itu tercabut rasa syukur yang kita miliki. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya hanya ingin berusaha supaya hamba tidak memujimu. Jadi alhamdulillah, terkhusus pada kesempatan kali ini kita baru saja melaksanakan ibadah terbaik, dan mudah-mudahan menjadi bakal terbaik. Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah atas segala nikmatnya, nikmat hati yang ditundukkan di dalam kebaikan. Banyak orang tahu yang baik, kan tetapi hatinya belum ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hati kita selalu tergerak di dalam ketaatan, terutama di dalam masjid. Yang ada sekarang ini hanya ambisi untuk akhirat, yang terbayang kenikmatan surga. Yang ada sekarang ini kita semua takut akan neraka. Yang ada hanya keinginan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang selalu muncul dalam pikiran kita di dalam masjid. Tapi nanti kalau keluar masjid, biasanya ini sedikit demi sedikit berkurang. Kami sudah jelaskan bahwa ternyata memang seperti itu adanya. Maka sering-seringlah masuk masjid, sering-seringlah
Bapak Ibu sekalian mengisi diri dengan persiapan-persiapan, karena nanti kita keluar ini kita akan berperang. Kalau kita tidak memiliki amunisi yang cukup, itu tak kalu pasti cede-cede rumah tu nada api seluruh tu masih gitu. Karena memang seperti itulah adanya hidup Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seperti apapun keadaan kita, ingat nikmat Allah pasti jauh lebih banyak daripada ujian ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk kita semuanya, untuk memberikan contoh dan teladan keselamatan, ketenangan hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian, wa mal hayatud dunya illa mata' al-ghurur. Jadi Allah memberikan kesimpulan hidup dunia ini. Allah katakan mata', tapi bukan hanya mata', tapi dia juga gurur. Apa itu mata'? Ulama mendefinisikan mata' bahwa kullu ma yatamatta'uhul insan thumma yazulu qalilan qalila. Kalau dalam bahasa Indonesia kita temukan dalam terjemahan Kementerian Agama, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata', kecuali kesenangan. Apa yang dimaksud kesenangan di sini? Ulama menjelaskan bahwa kullu ma yatamatta'uhul insan thumma yazulu qalilan qalila. Semua segala sesuatu yang menjadikan seseorang senang, tapi kesenangan itu sedikit demi sedikit akan terhenti, akan berkurang dan akhirnya terhenti. Jadi kesenangan hidup yang kita cari seperti itu adanya. Kita akan nikmati, tapi Allah akan mencabut sedikit demi sedikit kesenangan itu. Seorang yang ingin kaya raya, kelihatannya itu senang, tapi kesenangan ini pasti akan terhenti dengan kematian. Pasangkai sogimu, tapi dia menyemangi waramparamu akan terhenti dengan kematian. Tahu sogi lopo tapi mati nih, aja mau jena tu mati. Dia kumatai bawa mani caka-caka maki gadina, apakah dia masih menikmati? Itulah dunia. Jabatan tinggi yazulu qalilan qalilan. Kelihatannya enak kita jadi, tapi kenikmatan itu pasti terhenti, bukan tidak selama-lamanya. Maka apakah kita ingin melihat dunia ini begitu besar di pelupuk mata, sementara kesenangannya mata akan terhenti, terbatas dengan kematian. Istri itu adalah mata, adalah kesenangan, tapi apakah kita selalu senang dengan istri? Tapi terkadang Bapak Ibu sekalian, kanja pagairita ya bayanena malolo cantik bayanena, tapi kok tappa mati kok tappa paja silalon tappa nara tahu. Dengan harta benda, dengan kedudukan Bapak Ibu sekalian, dengan popularitas, semua kesenangan dunia ini adalah mata, kesenangan yang memiliki batas. Batasnya adalah kematian. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, tadzakkaru, banyak-banyaklah kalian ingat kematian, karena itu adalah pemutus, yaitu petuang nyemeng.
dan pasti akan dialami. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ternyata di sana ada kesenangan yang tidak seperti ini. Ada kesenangan di sana setelah kehidupan ini yang tidak berbatas seperti kesenangan hidup di dunia. Satu, jadi hidup ini kesimpulannya itu adalah mata. Kedua, Allah mengatakan gurur. Hidup ini adalah gurur. Banyak orang yang tertipu, lebih mempersiapkan diri untuk hidup, tapi akhirnya tertipu, tidak punya waktu untuk mati. Padahal seharusnya kita lebih banyak persiapan mati daripada persiapan hidup. Tiru melo isalai itaru maka kanja itaru maka ilah na yiru melo bawah mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Bisa. Sementara Pak melo ilawiro, dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, ketika semua penghuni surga sudah dimasukkan ke dalam surga, jangan ada sedikit keraguan. Kagama bata-bata maka detungamu kejerong katungamu yang sang akhir. Engkau tahu mapasang iya komati kamatu na tunuka. Kalau saya meninggal, bakar saya. Ala kewajiban nasuan napun patukpu kaya sena. Idza ana mittu fahriquni thumma dharruni fil yami fi yawmin asifin. Ya kuya mate ka tunuka alai awunna wa tahkaleku ya kopole bara elomu amporangi okko irina tasina kalutulutur. Kedemana ka makoron bo pasata. Jika Allah Subhanahu wa taala la in qadirallahu alayya, kalau betul Allah mampu mengumpulkan debu-debu saya, la'adzabani Allahu adzaba ma adzabahu ahada minal alamin. Pastilah ia na tahu kami nama sesapacalahku, ia na tahu kami menamai kedosa. Jangan ada keraguan. Ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, ketika semua penghuni neraka sudah ada di dalam neraka, ternyata mati itu Pak makhluk ciptaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan mati, dia yang menciptakan hidup. Dalam surah Al-Mulk ini Bapak Ibu, Allah lebih dulu menyebutkan mati. Artinya orang yang mau hidup di dunia ini ingat mati dulu. Kau kata itu nade nari ngerang kau mateng itu kan. Bahkan di dalam Al-Quran Pak Ibu sekalian, itu Allah sebutkan mati itu lebih dari 70 kali. Cebene ngecica mina popo ngala ta'ala itarima mo tamamaka langi kotu tahkalupa mina cica mina pau. Tapi Allah menyebut mati 70 kali dalam Al-Quran, lebih 70 kali. Tali waktongan ni kotu tahkalupa. Makanya disebutkan mati dulu, kemudian hidup. Artinya Bapak Ibu sekalian, siapa yang hidup tidak lebih dulu mengingat mati, maka kehidupannya Bapak Ibu sekalian sebagai hamba tidak seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kotuto natali pakanja ki peringarang riamatea ijagaye timuta. Apalagi baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya buka Pak di media-media sosial, Allahu Akbar, kemana nih bicara-bicara makaleleng. Padahal kita semua ini orang-orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina, sebegitu gampang kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia adalah orang yang sholat, icurita
dan seterusnya pada ini. Makanya setelah pilkada ini mari kita semua kembali. Pakanjaki pengen ngolot. Dunia ini kecil pak, kecil. Biculah dan ya gamana timelo ya la sarana ya biamana apalan na pak kasiwata. Tupura nama tolo tes cerita si siapa aja. Na'udzubillah. Masih adakah yang tersisa? Salatku ini untuk akhirat. Engkau pegau bawa matu tamu kiburu. Kita hentikan itu Bapak Ibu sekalian, demi untuk pada dicipta mana dari akhirat, demi untuk pinrang yang bersama-sama kita cintai. Jadi ingat mati, banyak ingat mati Pak. Dia nama gampang timuta, dia nama gampang tuh mas posting, dia nama gampang tuh ya melukai perasaan saudara-saudara. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Allah masukkan semua penghuni surga di dalam surga, Allah pun masukkan penghuni neraka di dalam neraka, maka didatangkanlah kematian ini. Kematian Allah jelmakan dalam bentuk seekor kibas papada bembek lopo. Jadi Allah jelmakan mati itu dalam bentuk seekor kibas jantan. Dia datangkan bisuratin kabasin amlah, kata hadis. Allah datangkan kematian itu dalam bentuk kibas, dalam bentuk domba dengan kepala amlah. Ternyata kambing atau domba yang paling bagus itu adalah domba amlah. Ya koko tanara, domba seperti ini mahal sekali Pak. Tapi koko mayedi kita Pak belum bembe pada mana moli. Amlah itu Bapak Ibu sekalian, angka tu bembe mapute uluna tapi angka bolonna lele tatala tacik di tak dua kotu malibu. Domba kambing terbaik. Komeki magir nang kemakir ya rotala. Mapute nama si campur belak bolong. Putih bolong ulu bal. Dia minta kau nisang ipa bulu bembe ay, na penrin itu linah kadeh pasal isolir bembe kanja api. Didatangkanlah kibas ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah jelmaan kematian. Kemudian diserukan penghuni surga, diserukan penghuni neraka, diperlihatkanlah kematian ini dipotong kematian ini. Setelah kibas ini mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru penghuni surga. Wahai penghuni surga, khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, lihatlah kematian sudah mati. Abadilah kalian di dalam. Tidak ada lagi mati. Abadilah kalian di situ. Ya kue di makoko Bapak Ibu sekalian, tu kata tahu raja. Makanja boleh lengkap. Oh tu makanja de pegaga keluar, tapi tiba-tiba kita mati. Ternyata kenikmatan yang saya miliki ini hari ini bisa saya tidak miliki, tapi di surga kekal. Yaitu kotu manyaman nang kacapana, tapi kotu manyaman na dega kacapana tidak terbatas dengan kematian. Itulah surga. Hiduplah di dalamnya dengan kekal, kamu tidak akan mati. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, andai ada orang yang mati karena gembira, cebenengin katau mati na tarur yo mati manangi penduduk na surga. Ya betulnya mata kolino Pak. Menyamata sa disogi tamate pa nih. Tapi kokoro ko manyamang ito sa di naga capak na. Tidak akan terhenti kenikmatan ini dengan kematian. Diseru penghuni neraka, wahai penghuni neraka, lihatlah kematian sudah tidak ada lagi.
maka kekallah kalian di dalam, tidak ada lagi ada yang mati. Maka masa di kotuma susah lah dia capan. Ya petukok kolino ye nang kasusah. Tukur matin rolanya ni. Dari ni rampe ngadi ko pakai ka itu juga syikumun nu'asa amanatan minhu. Ya kong ke masalah tabato na mau tinro tapak beri ya tu tinro. Wiri tinro wiri. Ang kepersoalan na bato maka tanah. Wi tahu tu pagah digala soluna matir. Ternyata tidur seperti ini adalah pemberian Allah. Ya pemiko pengajian kina tu cakado aitannya pak biri. Si tangi itu. Ning kali ngaki katok Jumat tu li cakado lah nyala main ngaki si pak biri si tangi itu tinro itu. Tapi kong kepersoalan tabato na mamatinro tamanya mata sading. Tapi liwa pa susana deto naga masalah deto ka kamarigana de na may laba paringerang. Jadi tidur itu bisa jadi ukuran apakah saya dapat rahmat. Ya pamega tu padi tanra hiduplah kalian kekal di dalamnya, kalian tidak akan mati lagi. Muhammad agane pigau. Penghuni neraka Bapak Ibu sekalian yang begitu sangat tersiksa dengan azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia tidak mati, kekal di dalam. Ya petukok kolino panang kasus santa ang kata cinaila dan ada nariki pengalatai ini sementara, tidak lebih panjang dari usia saya. Maka Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, seandainya ada orang mati karena penyesalan, maka mati-mati yang ini penduduk neraka nasabak sesak kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah wamal hayatu dunia illa mata. Dunia ini adalah Bapak Ibu sekalian tempat kita untuk senantiasa berharap. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasabah mahkumi mati jeli no Pak. Dekaga tahu tali. Sehebat apapun orang, satu waktu Allah akan patahkan keinginannya. Ada keinginan kita, namu piko Pak, namu persiding, siapapun orangnya. Kenapa Allah mengatakan dirinya Al-Qahar? Allah maha mematahkan dan mengalahkan, supaya aja kita tak lupa. Jika tulle itu Pak dupa mana ngisinin nata cinanya, pasti akan muncul rasa ya sengele hebat. Nah iya nasipa degaga penghuni surga mapunai Pak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, cukuplah kesombongan sebesar debu bisa menjadi penghalang seseorang masuk surga. Kesombongan sebesar debu, satu butir debu itu bisa jadi penghalang. Jadi betapa orang-orang surga, kotoran pertama yang tidak ada di dalam hatinya, merasa dirinya lebih layak, lebih pintar, lebih pengalaman. Nah, mana na Pak bahasa purai runtuk mana nih? Segera kita redam ini Pak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kibir. Ya sengi kibir ya capai. Ya sengi alehe ba na tahu ya sengi alema. Yang kedua gamtul haq. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kebenaran dari Al-Quran, kebenaran agama, risalah yang dibawa oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kotoran pertama di dalam hati, Pak, itu adalah ini tidak ada di dalam surga, Pak, orang sembuh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah suasana yang sangat genting, ternyata di situ tidak boleh kita, Bapak Ibu sekalian, membuang harapan. Ternyata semakin berat kesulitan itu, maka peluang dan harapan di situ semakin besar. Kalau Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, angka mana nih tau melo impuni, lalu yolona, begitu saja dia tundukkan matanya ke bawah, dia akan lihat kita, kata maka dia Nabi ta aja memitau si bawah ki Allah Ta'ala dia naruyasa sakinah. Apakah kita sudah menemukan masing-masing sakinah di dalam keluarga? Ternyata biasanya sakinah menasani situasi sudah sangat genting, tapi dia berkeyakinan saya dalam pertolongan Allah. Bega masalah. Napa cek deh? Tak pemarema nih, letuk mana nih pengadilan? Padahal sakinah itu, Pak, bukan, jangan diartikan sebagai ketenteraman. Lebih luas, lebih dalam itu. Kita yang sangat sakinah, Allah menurunkan sakinah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Silalona pura tari tapai pangi peringerang, maka Abu Bakar rang pakan japi peringeranmu. Bagaimana pendapatmu terhadap dua orang, yang ketiga adalah Allah? Tapa maka datin Abu Bakar ilalang, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, di masalah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam keluarga yang diharapkan adalah sakinah, dalam situasi genting apapun, selama kita beriman, kemelut ini akan berakhir. Selesai mu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, waktu perang Khandaq, degaga sahabat pura mandre isi umano batui okuat tangin akada Nabi kita akan kuasai Roma, kita akan kuasai Persia. Batu lagi dia nulis repai Nabi ta magi nang kemana napa makadami kuasai Roma, batui lagi tu dia mulai repai. Itulah orang beriman, Pak. Selalu ada harapan. Maka termasuk Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan hadis di sini, di hadis yang terkadang kita semua terjebak ketika mendapatkan ujian-ujian seperti ini. Maka itu tak lupa karakter ciri khas orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, wa an Abi Hurairah ta'ani Nabi SAW qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu bihal khataya. Rasulullah SAW di dalam hadis bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit, ataukah keletihan, ataukah kesedihan, ataukah kesulitan, atau bahkan tertusuk, tergores, tertusuk duri, kecuali itu adalah kafarallahu bihi, kafarallahu biha. Apa yang dialaminya itu adalah ampunan. Jadi Rasulullah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, ketika engkau mendapatkan penyakit, kamu jangan lihat sakitnya, tapi lihat bahwa saya sakit. Oh, ini adalah ampunan Allah. Allah ingin membersihkan saya, Allah ingin mensucikan saya. Kenapa cingi Kak Puang Allah Ta'ala? Artinya Allah menginginkan kita jangan melihat sakit sebagai sakit, tapi lihatlah itu sebagai ampunan. Moreo resiki, ampunan ini. Itu orang beriman seperti itu.
Artinya janganlah kita melihat Bapak Ibu sekalian menggunakan sudut pandang yang buruk pada situasi yang buruk. Sakit itu adalah kondisi yang buruk. Tapi jangan menggunakan sudut pandang buruk melihat kondisi buruk. Tapi selalu kita beroptimis, berharap bahwa sakit ini adalah ampunan. Artinya kita semua tidak mengharapkan sakit. Tapi ketika sakit itu datang, kita melihatnya Bapak Ibu sekalian, sampai itu makna hadis Nabi SAW. Innalil abdi indallahi manzila la yabalughuhul amal. Engkau matu tautama suruga di nasiaga malaan. Magi pe nama si jeta masuruga madari malasa tapi timakanja tangana. Ipatujui coba tapi tali makanja tangan makalulau atau inasangnya tamata. Tina tuju mana cila aga sana ke pakalu abio gaga mahku memang tahu macila kami memang itu tina tuju coba. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang dapat ujian cobaan cedek na tuju si coba, orang itu patut dicurigai namanya sudah ada di dalam surga. Jadi tidak usah selalu mau sehat terus. Tapi kita tidak boleh mencari sakit. Nah karena Nabi SAW, ma min muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa satu penyakit kecuali itu adalah kafara. Dena tu melo malasa. Tapi ketika kita berpikir tentang dosa, ternyata ini bapak-bapak dan ibu sekalian, penyakit ini untuk menghapus, untuk suci dosa-dosaku dalam konteks dosa, ya perlu ya gagai. Ini ternyata Bapak Ibu sekalian, ini bahwa begitu besar rahmat Allah. Ternyata di balik penyakit itu bukan hanya penyakit, akan tetapi di balik penyakit itu ada rahmat untuk pasusu dosa. Saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya kita sudah setengah jam. Jadi tadi intinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa mari kita kembali, ya apalagi setelah kita semua berpesta, kita semua kembali Bapak Ibu sekalian pada pakanjaki si bate tepe matangai bahwa betapa dunia ini adalah mata yazulu qalilan qalilan, seenak apapun akan terhenti dengan kematian. Mari kita kembali Bapak Ibu sekalian pada tulis si pengepada masih gieu. Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita semua satu rasa. Allah satukan kembali keimanan kita, mempersaudarakan kita dengan keimanan. Apalagi tersiar kabar bahwa Pinrang masuk dalam salah satu daerah rawan, tapi saya bilang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hati kita semua dalam keadaan persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Depak na tu masih jing dek, dia tu masih jing. Tapi napa si sumpuki ko Allah Ta'ala karena iman. Itulah yang kuat yang ada di antara kita, terutama di masyarakat Kabupaten Pinrang insyaallah ta'ala. Saya kira seperti itu. Sebelum kita tutup, seperti biasanya mungkin ada 1-2 penanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan tadi ada sedikit disinggung masalah pilkada. Baru saja kita melaksanakan pilkada dan sebentar lagi akan terpilih pemimpin-pemimpin baru di daerah. Yang semua ini telah banyak mengumbar janji, bahkan sebentar sebelum memangku jabatannya akan diambil sumpahnya. Namun bahwa seolah-olah janji dan sumpah itu seperti dianggap saja sebuah nyanyian yang seolah-olah tidak punya beban. Pertanyaan saya Pak Ustaz, seperti apa memang ancaman orang-orang yang tidak menepati janji dan orang-orang yang melanggar sumpah?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, aufu bil ahdi. Banyak sekali innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janjimu. Tunaikan janjimu. Aisyah angka mata pura mu janji pitta si bajarung aja lalu mu mati ko demo alim. Ya kita ni apa mimpi bawang. Tadi kita sudah berikrar, kita sudah berjanji tadi. Jadi saya sebelum lari ke sana, kita semua ini setiap saat bersumpah. Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, semua aktivitasku, ibadahku, semua untuk Kamu. Apakah betul itu semuanya untuk Allah? Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, satu. Terus yang kedua, ya lebih spesifik apa yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan janji? Ya janji-janji sumpah ya, sumpah jabatan. Ada yang di bapak ibu sekalian disumpah di bawah, di atasnya ada Al-Quran atau kitab suci yang mereka yakini sesuai dengan agamanya. Jadi bagaimana dengan ini? Secara umum bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang dijanjikan itu? Apa yang dijanjikan itu bapak ibu sekalian, innal ahda kana mas'ul. Sininna janji semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi bapak-bapak dan ibu sekalian, pasti kita akan lebih berhati-hati. Kita saja yang begini yang tidak punya tugas dan tanggung jawab. Hukumi bawa keluarga apa? Mas sampai zaman mau begitu anak mau tu mana mau giru dan tungke dihukumi. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu bapak ibu sekalian di dalam kepemimpinannya macam ni akan apa nak ada ia kong kabembe areweni na de pernah dibola, saya pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kong kabembe de pernah runtuh kandangna, ia kong kamanu cio-cio mangaribi ni de pernah terata, saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Angkap unta pusako tengah lalangi deni te lalangi lisu, itu tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tahu bapak-bapak dan ibu sekalian, dan semua kita punya tanggung jawab. Kullukum ra'in, angka mana tu ampita pakanjaki mak bateta mampi. Iya apa wija. Ya ro ampiku. Saya harus selalu konsentrasi di situ tiu pakanjaki nasab. Padang kamana bainita. Angka gani ti mako na bainita tali kepujian mo pa. Iya je. Tanya kita jangan terlalu banyak fokus kau. Terus selanjutnya bapak ibu sekalian, kedua, kita juga membiasakan diri bapak ibu sekalian tidak terlalu banyak menggantungkan kehidupan kita sesama manusia. Apa koyer ya sange madeceng wat dikina pada ceng yanu le na mungkin ya natanya elo na pengalatang semakin tahu 5 milion ritis sandre mapecak aja lalu pak. Siapapun bapak ibu sekalian, bupati tonggiha, gubernur tonggiha, presiden tonggiha, ia remeta sandreri. Nalena lagi dengan makan jak sandri sana bualingam. Kita mau bersandar kepada yang lemah. Akhirnya bapak ibu sekalian, ya apa tema kedaka apa wijakkuya, madering kateri. Kenapa dia menangis? Pasti kecewa. Padahal manasaro idik jajian ni, idik murusuk manang ni, tak terbatas kasih sayang yang kita berikan, masih saja sering menangis. Kalau tidak ingin menangis, kuatkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja na taulino
Ya, siapapun yang terpilih nanti ini Bapak, kita sama-sama, mari kita sama sandarkan tanah podo mana iwiringi pahkuli yang untuk jamaah manengi pada cengi kampot tapendra. Jadi gantungkan ya kota ulino Pak Yonrit Sandre itu pasti selalu kita kecewa setiap saat. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Anak tak lagi itu Pak pasti kecewa. Baineta tidak pampe mana ya lemana nih aja poliangnya nah madarimo Pak kecewa. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ya ini persoalan akidah semuanya. Ya, keculuki kecewa karena ya itu pada mau tahu diri. Saya kira seperti ini betul sekali Bapak Ibu sekalian bahwa begitu berat tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu sekalian Al-Fudail bin Iyad mengatakan seandainya saya punya satu doa yang diterima, saya tidak ambil doa itu tapi saya peruntukkan doa itu kepada pemimpin saya akan doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa mengembang amanah yang besar sekali. Terbayangkan kita kalau ya kongka manu cio-cio arewini nadepa na tarata ya kongka untah pusa deni tailalang ngili sulau babana, itu pun tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Magan aku tahu pusa nih titai bawang. Ya. Saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada lagi yang bertanya, mari kita bersama. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, ini surga dengan neraka kekal. Apabila kita masuk di neraka kekal juga. Kalau masuk di surga kekal juga. Yang pertanyaannya saya, kalau neraka itu menurut saya tempat transit masuk surga. Maksudnya mungkin kita dibersihkan dulu di neraka. Nanti setelah dibersihkan, di blender, di apa segala, betul. Setelah itu baru kalau sudah bersih apa bisa masuk di surga atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi tadi di sini pertanyaannya betul sekali Bapak Ibu sekalian. Yang saya sampaikan di sini orang di neraka tidak mati. Dia aja mau mati. Betulan nana mau khusus samu dia mau mati. Pinadingi mater sampai betul-betul bersih. Sampai betul-betul bersih. Kan tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah semua orang kekal? Tidak. Apakah surga itu neraka itu kekal ya atau tamet telikuni rumah teru kalau orangnya adalah orang yang beriman. Tadi kita sudah dengar Bapak pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha. Ini ada undangan. Kita diundang semua oleh Allah. Siapa yang ingin ketemu saya? Allah. Tiji batina pengalatana. Naliki undang. Siapa yang berhasrat, siapa yang ingin bertemu saya? Tentu semua orang mau, Pak. Falyamal amalan shaliha. Pakanjaki pak kesian. Jadi aku mah sempajang aja na tuh mah kada sempajang. Salat ini pertemuanku dengan Allah. Nah tuh mah sempajang wajah tu wajah hia wah penguluang ngitapah ku kuang yang kekai. Sampai aku tuh mah sempajang aja terkola ada tapa tapi mati lah yo. Wajah tuh saya hadapkan wajah. Wah penguluang ngitapah. Jadi ku makiro bateta mitai sempajang itanya maka deh itulah masa pak. Ayo ketemu dengan Allah. Ada uang kita keluarkan untuk sedekah, ini pertemuanku dengan Allah. Pasti mega tepasu tuh. Ini mengikuti tema kadang kasih tu cilingangi kegama di dua sebab. Tapi kalau kita melihatnya, ini saranaku untuk bertemu dengan Allah. Ya, satu, perbaiki ibadah, wala yusyrik bi ibadatihi. Maka siwi agama ki sementara kita beribadah dengan penuh kesyirikan. Engkau patondri mengolo-ngolo. Kita masih melakukan praktek-praktek syirik.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Syirik ini bisa menyebabkan kita kekal di sana. Tapi narikoti makan jamiro, angka salata, angka dosata, ternyata kita lalai untuk taubat. Dena tu tobat, dena terima. Aku pirma tu mahkumuri pacingi. Makanya kita selalu ingatkan, ajak toko jerumi pacing, tak pacing aku. Jangan pikir di sana itu mudah transitnya. Sisa mu tahu ngukur raya sangi seso. Jadi aja tuh maka dai ipacing mau gitu, usahakan bersihkan di sini. Cara membersihkannya Bapak Ibu sekalian, gampang Pak. Dengan cara taubat. Biasanya taubat isa saale dina tu meli supaya taubat niat. Illa man taba wa amila amalan sholihah, kecuali orang taubat begini-begini akan dimaafkan dan malah ganti yang buruk dengan kebaikan. Jadi memang betul surga neraka itu kekal, tapi orang yang beriman di dalamnya akan bersih setelah istilahnya transit. Tapi transitnya jangan seperti menganggap saya mau umrah transit di Singapura adalah panjang. Enggak, tanah podo aja bela. Makanya kita ipaki rupapi pacin aku mai banyak istighfar, banyak taubat dan seterusnya. Saya kira seperti inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kebersamaan kita di sini sudah hampir jam 6. Semoga menjadi waktu berkah untuk kita semuanya. Semoga pemahaman kita akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bermuamalah, bersyariat dengan sebaik mungkin. Mari bersama-sama kita menutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafin wa yukal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa ja'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana sirif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.